Hijriah, yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Danang Saidin, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Informasi selanjutnya, waktu kumandang azan zuhur hari ini jatuh pada pukul 11:56. Untuk itu kepada seluruh jemaah yang masih berada di luar ataupun yang masih berada di perjalanan, kami persilakan untuk segera mengambil air wudhu dan menempati di tempat yang telah kami siapkan. Informasi selanjutnya, hasil bulan kotak amal pada Jumat minggu lalu terkumpul sebesar Rp462.000. Kami aturkan terima kasih, jazakumullah khairul jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal kebaikan, terutama infak dan sedekah yang telah diberikan dengan pahala dan keridhaan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya, Yayasan Asy-Syakur bekerjasama dengan MUI Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung kembali menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kadar pemulik angkatan ke-32 tahun 2024. Pendaftaran telah dibuka dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024. Untuk pelaksanaan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Ahad mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 24 November 2024 pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00. Untuk itu kepada jemaah yang ingin berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan kadar mubalik Yayasan Asy-Syakur tahun 2024 bisa menghubungi sekretariat Yayasan Asy-Syakur. Adapun untuk infak kuliah dan pendaftaran, yaitu pendaftaran sebesar Rp100.000 dan infak kuliah sebesar Rp850.000. Informasi selanjutnya, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Yayasan Asy-Syakur kembali membuka pendaftaran untuk rombongan keberangkatan ibadah haji di tahun 2025 sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, bagi jamaah yang ingin berpartisipasi dan ikut bergabung bersama kami di KBU Yayasan Asy-Syakur dapat menghubungi sekretariat Yayasan Asy-Syakur di Hotel Lingga Bandung. Informasi selanjutnya, bagi seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi agar tidak mengganggu kehusuan ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini, dimohon untuk bisa disesuaikan, dan kami mohon apabila khatib telah menyampaikan khutbahnya agar tidak berbicara sepatah kata pun, dan kami mohon untuk bisa mengisi saat paling depan terlebih dahulu yang masih kosong. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah.
Ia
mati dalam keadaan demikian, maka ia disebut orang yang fasik. Dan orang fasik di akhirat mampir dulu ke neraka. Setelah dosanya bersih, ia akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Bagaimana jika orang itu tidak beriman, tetapi rajin beramal saleh? Maka orang yang tidak beriman tetapi rajin beramal saleh itu disebut orang yang munafik. Jika dia meninggal dalam keadaan demikian, ia akan masuk neraka dan kekal di sana. Na'udzubillahi. Silakan jamaah pilih mau yang mana. Karena di dunia ini oleh Allah diberi kebebasan untuk memilih. Walau demikian Allah memerintahkan agar kita memilih ketakwaan. Karena pada hakikatnya Allah mengenali semua manusia itu selamat, semua manusia itu masuk dalam surga. Kemudian mengenai iman ini, menurut ulama ada 5 tingkatan. Pertama, iman taklid. Yang kedua, iman ilmu. Yang ketiga, iman qiyam. Yang keempat, iman hak. Dan yang kelima, iman hakikat. Dari kelima tingkatan ini, Islam mewajibkan kita mencapai tingkat iman yang kedua, yaitu iman ilmu. Jangan sampai taklid. Taklid dikenal di 2 istilah, baik di dalam ilmu tauhid dan juga di dalam ilmu fikih. Di dalam tauhid tidak boleh taklid, sedangkan di dalam fikih jika kita mampu ijtihad wajib taklid. Tapi di dalam masalah keimanan, yaitu Anda meyakini, mengetahui sifat-sifat Allah. Minimal tahu sifat yang wajib itu 20, yang mustahil itu 20, satu yang jaiz, jadi 41 sifat. Itu adalah makna dari kandungan la ilaha illallah. Jika Anda membaca la ilaha illallah sesering mungkin, sebanyak mungkin, itu hukumnya sunnah. Tetapi memahami maknanya adalah wajib. Jadi bagi orang yang tidak memahami maknanya, hanya membaca saja, kemungkinan pahalanya ditangguhkan karena kewajibannya diabaikan. Ketika Anda yakin Allah itu wujud, qiyam, baqa, dan lain-lain hingga 20, hafal, bahkan dilafalkan. Kemudian ketika ada yang bertanya, jika kau yakin Allah itu wujud, Allah itu ada, apa dalilnya? Dan Anda tidak bisa jawab, maka Anda termasuk orang yang taklid dalam keimanan. Taklid ini ikhtilaf. Menurut sekelompok ulama, orang yang taklid di dunia itu dia muslim di dunia, tetapi kafir di akhirat jika meninggal dalam keadaan demikian. Lalu sebagian lagi orang yang taklid itu sah imannya tetapi berdosa besar. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari khilafnya itu, sebaiknya kita ambil iman ilmu. Iman ilmu itu adalah keyakinan terhadap sifat-sifat Allah, dan ketika ditanya bisa mengemukakan argumentasi atau dalil. Misalnya, yakinkah Anda Tuhan itu ada, Allah itu wujud? Anda jawab, saya yakin. Apa dalilnya? Apa buktinya? Apa alasannya hingga Anda yakin? Kemudian Anda jawab, adanya semesta alam ini. Kenapa? Karena adanya alam semesta menunjukkan adanya sang pembuat, dan yang membuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW. Itu sudah cukup. Anda beriman dengan ilmu. Karena mengidrak sifat-sifat Allah itu harus melalui akal, yaitu dengan pemikiran.
Dengan dua dalil itu, dalil akli dan dalil nakli, Anda bisa jawab, maka Anda disebut orang yang beriman dengan ilmu. Dan itu satu sifat, semuanya 20 sifat. Tentu di sini tidak akan selesai ya, karena waktu kita terbatas. Insya Allah dalam keadaan tertentu, mungkin Anda juga di kampung Anda ada pengajian, tolong ikuti pengajian yang dijelaskan tentang sifat Allah. Karena kalau itu tidak diterangkan, Anda ikut pengajian, itu yakin pengajian susah itu. Sekarang banyak ustaz-ustaz tapi sesat, ajaran sesat. Jadi kita harus hati-hati. Masalah akhirat itu sensitif dan penting bagi kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi bi 'adadi asraril Qur'an. ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله يحب المتقين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu sufufakum ba'da taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Sabnya dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Bismillah.